Yo, halo guys. Jadi selamat datang lagi di channel gua, Sarpimen. Jadi pada video kali ini gua bakal latihan back dan ini tuh day ke 57 ya. Dan kondisi gue sekarang, ini gue baru pulang latihan guys. Jadi gue baru sempat buat opening sekarang ya. Jadi tadi pagi tuh gue fokus berangkat mau ke kampus karena gue masuk pagi dan gue kan lagi ujian ya. Jadi kayak ya udah gue tamain ujian dulu. Yang penting gue udah rekam buat bahannya dan tinggal gue upload nanti gitu. Ini gue latihan hari ini cuman fokus ke back. Gue nggak latih otot kecil, bicep maupun tricep. Jadi kayak yang emang ngepam back gue nggak ngelatih bicep ya. Terus nggak ngelatih tricep. Nih gue nggak latih tricep juga. Jadi hari ini fokus ke back aja. Oke. Jadi kalau back itu biasanya gue ambil dua pola ya, kayak misalkan 1 minggu sekali nih. Di minggu pertama gue fokus ke back tengah buat nebelin, yang dimana gerakan utamanya rowing. Terus di minggu keduanya gue fokus ke lats. Lats itu kayak jadi lats ini nih. Lats itu kayak buat suara motornya berisik guys. Jadi kalau lats itu gue fokus pakai gerakan lat pull down, terus mesin buat lat pull down. Jadi kayak gue fokus buat ngelebarin back. Jadi gue ada dua dah, fokusnya kayak nebelin dan lebarin. Karena minggu ini latihan back masuk ke hari pertama, berarti minggu ini tuh gue bakal latihan back 2 kali. Jadi komplit tuh gue di Senin ini gue latih back buat ngelebar, terus di latihan kedua nanti di minggu ini buat nebelin back gua. Jadi kayak kayak gitu guys ya. Dan bisa dibilang kayak sebenarnya pola latihan orang itu banyak ya. Kalau gua tuh metodenya kayak berarti masuknya kayak split gitu ya. Kan gua kan sebenarnya kayak nggak pernah belajar metode, cuman kayak gue cuman tahu arti-artinya aja gitu. Cuman kalau kayak nama-nama metodenya gua kadang masih lupa-lupa ingat guys. Cuman kalau metode gua, kalau kata orang-orang itu adalah split. Tapi nggak tahu, silakan koreksi di kolom komentar. Gue udah banyak tuh video-video gue ya. Jadi kayak gue selalu ngelatih satu otot besar, satu otot kecil di satu hari. Ya kayak gitulah. Tadi gue baru habis beli dada ayam juga. Jadi pengen gue cuci. Gue tuh dada ayam konsumsi, kan tadi gue beli 2 kilo itu buat seminggu ini. Gue antara 400 gram gue bagi buat 5 hari atau 500 gram 4 hari ya. Dan leg day gue makan protein yang ada di rumah selain dada ayam fillet. Jadi sebenarnya kalian kalau mau memenuhi protein dengan real food seperti dada ayam termasuk kategori murah guys untuk dana pelajar ya. Menurut gue pribadi, karena dulu tuh gue selalu beli sekilo itu gue makan sehari itu kayak setiap abis nge-gym ya. Kalau rest day gue makan yang ada di rumah aja kayak telur, terus ayam ungkep, nggak makan dada ayam. Jadi kayak paling proteinnya 1 kali berat badan, kayak di bawah dari hari-hari gue nge-gym lah gitu. Nah kalau misalkan kalau misalkan kalian masih pelajar, itu sebenarnya dada ayam itu termasuk kategori murah. Kenapa? Karena dulu gue selalu misahin duit gue buat beli dada ayam gitu. Kayak dada ayam dulu gue beli misal seminggu sekilo ya, sekilo. Terus satu kan gue bagi 5 tuh, berarti 200 gram. Sekilo di tempat gue itu gocap lah ya, kita ambil rata-rata. Dan bisa dibilang kayak gue makan dada ayam nih kayak gocap, gue bagi setiap habis nge-gym tuh 200 gram mentah. Jadi kayak dapat 5 plastik. Itu buat seminggu. Itu pas gue masih meminimalisirkan budget ya. Sekarang budget gue kayak gue all-inin ke protein guys. Itu sehari 200 gram mentah, berarti dihitung satu harinya itu 10.000 ya kalau gocap. Jadi bikin 5 plastik, satu plastik itu 200 gram 10.000. Dan ini bukan angka yang mungkin cukup mahal untuk kalian yang mungkin biasa 10.000 kalian cuma beli Indomie atau mungkin makanan-makanan kantin gitu. Kalau kalian pengen progres kalian lebih kelihatan ya kalian harus relain gitu ya. 50.000 kalian dalam seminggu ini buat yang pelajar yang emang dananya terbatas, nggak disupport dari makanan oleh orang tua ya. Kayak gue beli sendiri semuanya gitu. Jadi kayak gitu guys. Semangat lah buat kalian ya. Jadi semoga video kali ini bisa seru dan semoga kalian have fun nontonnya. Ya selamat menikmati. Ini bukan closing ya, closing nanti gue adalah tar aja closing. Oke, jadi pada awal-awal seperti biasa gue melakukan pemanasan ya dengan kayak beban yang ringan. Ini gue pemanasan di 50 kilo apa 40 ya, gue lupa ingat. Dan ini gue bener-bener kayak fokus ke tempo banget buat pemanasan. Jadi biasanya gue bukan pakai pemanasan dinamis, tapi gue langsung main ke pakai mesin ya. Dan bisa dibilang pemanasan tentunya gue mainin pakai beban ringan lah intinya.
Jadi ini adalah salah satu apa namanya, sesuatu apa ya sebutannya, kayak gerakan yang sering gue pakai, yaitu pemanasan di beban ringan. Banyak sih jenis pemanasan, kalian harus coba belajar satu-satu. Cuman gue biasa gini sih biar lebih mempersingkat waktu. Ya, kalian bisa lihat rambut gue itu belakangnya kayak ini ya, kayak buntut tikus guys. Itu gue udah lama nggak cukur-cukur sih, jadi kayak nggak rapih banget belakang rambut gue. Dan ini gue coba ngide-ngide, gue megang grip yang di luar grip dari apa namanya mesin ini. Buat pemanasan biasanya gue lakuin sekitar 3 set ya, sampai 4 set mungkin. Karena ya biar panas, jadi kayak 3 set sih biasanya. Tapi dengan tempo yang stabil tentunya, jadi kayak ya beginilah pemanasan gue. Jadi sebenarnya kalau misalkan from dari lat pull down, gue sebenarnya baru tahu sih, kayak gue pernah ngeliat bahwa kalau misalkan kita posisi badannya tegak sama yang emang kayak agak santai itu beda kenanya juga. Jadi kayak ini tuh lat pull down bukan cuma buat lat guys, kayak buat back tengah juga bisa. Nah ini gue udah masuk ke dalam set utama ya, dengan beban yang cukup lumayan ya, dibilang berat sih ya, emang berat gitu. Ini gue main di 80 kilo ya, 20 kilo lagi bisa full stack gue. Cuman gue sedang mempertimbangkan di Februari itu gue balik ke gym gue yang lama, karena emang faktor jarak juga ya, apalagi udah mau puasa dan gue juga liburan pas Februari. Jadi ya gue mungkin akan mempertimbangkan untuk balik ke tempat gym gue yang lama, walaupun alatnya lokal. Cuman tetap guys, itu buat latihan back apa namanya, alatnya banyak banget variasinya. Bahkan ada alat favorit gue untuk back bawah, jadi nanti kita bakal ya gue pertimbangin lah gitu. Nah ini selanjutnya gue lanjut lagi di beban yang masih sama ya. Kalian bisa lihat untungnya celengan gue nggak kelihatan sih itu, cuman kayak ya emang gue pakai baju ini ya. Jadi ini adalah baju yang emang favorit gue banget ya dari dulu gue nge-gym. Ini tuh cuman kaos kutang biasa guys, kaos kutang gue buat dulu SMP SMP SMA gitu, gue pakai kaos kutang. Dan ini adalah salah satu kaos kutang favorit gue yang sering gue pakai. Makanya ini legenda banget ini kaos kutang guys. Ada banyak gue punya, cuma masalahnya hampir mungkin 6 apa 8 gak tau deh. Warnanya sama lagi. Jadi kalau kalian ngira gue gak ganti-ganti, enggak ya guys, gue ganti tiap hari kalau kaos kutang. Cuman emang gue jarang-jarang pakai kaos kutang. Selanjutnya kita main rowing. Jadi buat tadi gue mainin 5 set buat lat pull down dengan grip yang lurus ya. Dan ini adalah rowing. Ini gue sebenarnya posisi rowing itu adalah udah middle. Ini gue main yang middle, jadi kayak agak tengah. Dan dengan tempo yang teratur. Ini gue main di beban 70 kilo ya. Dan jujur ini sih pernah kemarin ada yang komen, bang kalau main back itu bahu belakang juga kena. Dan ya gue merasakan itu ya. Dan ini kalian bisa lihat kontraksi di bahu belakang gue juga ada kena juga ketika kalian main back gitu. Dan kalau misalkan kalian main dada, itu juga kena ke bahu depan. Nah jadi kalau misalkan kalian main bahu nih, lagi jadwal shoulder day, kalau misalkan kalian pakai metode split, ya kalian fokus ke bahu samping sih. Karena bahu samping itu nge-growth-nya bener-bener, gue akuin dibilang susah sih, ya lumayan gitu. Dan ini gue menaikin ke 80 kilo. Nah ini adalah 80 kilo ya. Kalian bisa lihat nih kontraksi bahu belakang gue lebih kelihatan pas kamera gue posisinya begini. No. Ini bener-bener kayak fokus ke back, apa namanya, back tengah gue. Dan sebenarnya gue main ini tuh 2 grip. Maksudnya kayak 2 grip. Grip yang kayak gini, sama nanti di akhir, di ending gue main pakai grip yang di bawahnya tuh kayak yang lurus. Dan itu gak gue rekam. Jadi kayak ya gak apa-apa lah. Itu gue main sesudah gue flexing. Dan kayak buat penutup aja sih, itu gue main 3 set ya. Dan untuk rowing ini gue mainin sekitar 5 set. Ya sekitar segituan lah. Dan bisa dibilang kalau gue selalu ngambil ya 3 set atau 5 set. Kalau emang variasi yang gue mainin dikit, gue per variasi gue main 5 set. Tapi kalau variasi yang gue mainin banyak, itu gue per variasi 3 set kayak gitu. Biasanya kan 2-2-2 kan orang-orang. Cuman kayak gue 3-3-3 karena saya suka keganjil, gak tau kenapa sih. Dan ini salah satu apa namanya, latihan buat melatih back bawah gua. Dan ya emang satu-satunya alat yang ada dan tersedia tuh ya ini untuk melatih back bawah gua. Dan ini jujur sih enak-enak aja sih. Gue main di beban 80 kilo. Dan sebenarnya kalau misalkan gue main di gym gue yang lama itu, back bawah itu favorit gue yang lumba-lumba gitu loh guys. Apa sih gue lupa namanya lagi. Cuman itu emang bener-bener bagus banget, yang kayak pose lumba-lumba. Jujur gue suka banget itu. Dan jarang ada yang make juga, karena emang sebenarnya kalau kalian make itu kayak itu bener-bener alat yang underrated banget gitu. Nanti gue bakal tunjukin ketika gue, mungkin kayak gue bakal balik sih ke gym gue yang lama, cuman gue masih belum tahu juga. Dan bisa dibilang kayak sebenarnya fungsional alat impor dan ekspor sama aja, cuman mungkin dari kualitasnya aja yang berbeda ya. Dan juga fungsionalnya juga kayak kalau misalkan alat dari impor itu dia lebih
mungkin kayak ada data-data analisanya gitu yang emang ya lebih akurat aja sih menurut gue. Cuman kayak menurut gue pribadi, kalau misalkan gue perhatiin old school metode gym-gym orang dulu ya, itu pakainya alat-alat kayak lokal kita gitu, kayak alat-alat yang bukan kualitasnya kayak mesin sebagus ini gitu guys. Jadi kayak sebenarnya fungsionalnya diatur masing-masing sih dari diri kalian. Nah ini gue main di beban ringan ya. Penutupan gue main back, dan sesudah ini gue kayak bakal flexing dah, gue lupa ingat. Dan ya ini gue mainin di beban 60 kilo, dan bisa dibilang ini gue main dengan tempo yang pelan-pelan aja ya, dan gue nggak main di beban yang tinggi lagi gitu kayak gue, karena gue fokus detailingnya itu loh. Dan apa namanya, kayak gue ya sampai failure intinya. Tapi ini gue udah mulai lelah banget sih, dan udah mulai berasa capeknya gitu. Dan inilah yang gue bingung guys, kalau main variasi di gym ini tuh kayak menurut gue sih alat-alatnya itu PR-nya di back sama leg. Kalau dada sama apa namanya, dada sama bahu sih udah oke ya. Dan ini adalah flexing gua nih. Gua di berat 895 kayaknya sekarang, cuman lingkar pinggang gue emang udah agak sedikit mengecil, dan detail dari abs gue juga udah mulai keluar gitu. Jadi kalau abs itu sebenarnya kayak tergantung apa namanya, genetik kalian tebal atau enggaknya. Biasanya orang yang mungkin beratnya di atas tinggi badan itu kayak kalau natural tetap bakal kelihatan ya, tergantung dengan tebal atau enggaknya. Ada yang orang punya genetik absnya tipis. Kalau gue sih nggak tahu ya, mungkin gue bisa terbilang tebal karena di berat 95 udah mulai nampak. Cuman kalau gue pencet perut gue itu masih berlemak guys, jujur aja ya. Jadi kayak gue nggak tahu sih kalau gue udah ngecut bener-bener cut abs gue kayak gimana. Ini gue flexing nih, bisa kalian lihat ini pose back double bicep ya. Dan nanti gue bakal ada video gue buat yang khusus back juga, ada 2 pokoknya. Dan buat pose dari main fisik ya, itu gue masih belajar banget. Tapi nanti di video kedua itu lebih lancar dan lebih oke sih. Nah ini gue kayak apa namanya, pose-pose gitulah. Nah selanjutnya ini rekaman kedua gue. Ini lebih deket sih jaraknya. Dan gue ngambil kayaknya tuh dari apa namanya guys, dari sini deh buat thumbnail. Tapi gue milih-milih dulu sih buat thumbnail. Gue pengen pakai back double bicep sebenarnya, cuman kayak belum tahu sih. Nah ini buat pose apa namanya, back double bicep di sini. Yang tadi tuh kayak pose apa ya namanya guys, kayak cobra gitulah. Nah ini sebenarnya jujur improve banget sih gue di berat 95 dengan detail yang mungkin lumayan cukup kelihatan, tapi kayak masih basah banget sih. Ya ini udah lumayan, cuman gue nggak tahu kalau misalkan udah di 80, karena target gue kan di bulan Mei ini 80. Baru nanti kita prep itu nurunin 10 kilo lagi buat kalau misalkan emang gue ikut body contest di akhir tahun kalau jadi. Nah ini dia, gue improve banget di bahu belakang semenjak gym di sini selama sebulan. Jadi emang itulah yang gue paling suka itu di sini ya, latihan bahunya, karena bahunya ini ada kayak mesinnya buat bahu samping, terus juga ada mesin buat bahu belakang ya. Pack decknya juga pack deck impor itu gacor sih guys kayak gitu.